Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alvina. Saya akan menjelaskan mengenai konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar atau KMB merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan BFO. Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilakukan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Seperti diketahui, Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Sejak 1942, Belanda menyerah kepada Jepang, sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Dai Nippon. Indonesia akhirnya merdeka tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang kalah dari sekutu di Perang Dunia II. Kemudian Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadilah rangkaian peperangan dan perundingan yang akhirnya mencapai kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Latar belakang konferensi meja bundar. Pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer II terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Sebelumnya, Belanda juga pernah melancarkan agresi militer I sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer II membuat Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan dunia internasional. Terlebih, Belanda menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia, termasuk Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang saat itu bertugas di ibu kota sementara Yogyakarta. Meskipun begitu, Indonesia masih eksis karena kekuasaan pemerintahan sempat dialihkan ke Sumatera Barat dan dijalankan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara dan kawan-kawannya. C. Riflex menerangkan, penangkapan terhadap para pemimpin RI yang dilakukan Belanda membuat PBB dan beberapa negara internasional memberikan dukungan kepada Indonesia. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memberi teguran terhadap Belanda dan menuntut dikembalikannya seluruh petinggi RI serta pemulihan pemerintahannya. PBB juga menyarankan diadakannya perundingan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan penyelesaian. Sebelumnya, sebagai akibat agresi militer Belanda II dan sebagai pembuktian bahwa Indonesia masih ada, dilancarkan serangan umum pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Tanggal 4 April 1949 digelar perundingan remeh-remeh antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya persetujuan diadakannya konferensi meja bundar di Den Haag, kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan penerapan gencatan senjata. Setelah itu perundingan antar pihak RI dan BFO dilakukan. Pertemuan ini disebut sebagai Pertemuan Inter-Indonesia, dilaksanakan pada 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 3 Agustus di Yogyakarta. Perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara. Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah bentuk baru. Lalu diadakannya Panitia Persiapan Nasional atau PPN sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Hasil konferensi meja bundar. Dalam buku Pasang Surut Wilayah Indonesia, Ehwan Kurniawan menuliskan, Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata di Jawa sejak 11 Agustus 1949, sedangkan untuk Sumatera, perintah tersebut dimulai pada 5 Agustus 1949. Perintah ini merupakan bagian dari persiapan sebelum digelarnya konferensi meja bundar. Indonesia membentuk delegasi pada 11 Agustus 1949
yang akan turut dalam perundingan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Selain Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi, beberapa tokoh juga dilibatkan. Setelah melewati beberapa konferensi untuk persiapan mencari kesepakatan kedaulatan, KMB berlangsung mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Rumusan hasil KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat atau RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RI menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah meringkas hasil konferensi meja bundar menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RI akan dilakukan pada 27 Desember 1949. Yang kedua, APRIS atau Angkatan Perang RI disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki oleh RI. Yang ketiga, kekuasaan terkait daerah Irian Barat akan diperbincangkan lagi 1 tahun setelah konferensi meja bundar. Kedua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RI. Namun terkait poin ketiga, yakni terkait status Irian Barat atau Irian Jaya atau Papua, ternyata belum dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dalam konferensi meja bundar. Demikian penjelasan saya mengenai konferensi meja bundar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.